Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Selamat baku dapa, tau minahasa, salam sehat. Apa jenis kendaraan yang digunakan sebagai angkot di Kota Manado tahun 1960-an sampai tahun 1980-an? Lalu, bagaimana perkembangannya? Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Di waktu saya masih kanak-kanak, di tahun 1980-an, ada sebuah lagu yang populer di kalangan kami, anak-anak masa itu. Kira-kira syairnya seperti ini. Oto becak, oto kacili, kasih lari 90, banyak orang suka pangana, ngana bilang, ngoni jo dulu. Lagu ini populer di kalangan orang-orang Minahasa sampai tahun 1990-an. Tapi mungkin ia sudah ada sejak tahun 1960-an. Rupanya ia menggambarkan kehidupan masyarakat Manado masa itu, yaitu tentang teknologi kendaraan umum. Oto beca, oto kacili, hendak mau menyebut jenis angkutan umum populer di kota Manado dan kota-kota lain di Indonesia masa itu. Namanya bemo atau becak motor. Bemo adalah kendaraan beroda 3 dengan mesin sepeda motor sebagai angkutan dalam kota yang umum di Indonesia tahun 1960-an. Majalah Prisma edisi April 1981 menuliskan, di luar Jawa seperti Medan, Ujung Pandang, dan Manado, ia menjadi dasar untuk angkutan umum berjurusan tetap. Saya pernah mewawancarai Nofrin Rewa yang melewati masa kanak-kanak hingga remaja di kota Manado pada tahun 1960-an. Dia mengatakan begini, waktu tahun 1960-an, torang jana bemo. Dari terminal di Pasar 8, iko Jalan Samrat, kong ke terminal Pasar 9. Kalau mau terus ke terminal sekitar Jarot, dekat Pasar 45 sekarang, DP ongkos Rp50. Demikian kenang Nofrin Rewa. Majalah Widyapura volume 3-4 tahun 1985 menuliskan, bemo rupanya lebih populer digunakan sebagai angkutan umum di kota-kota. Bemo bertahan sampai tahun 1970-an. Sebuah foto hitam putih yang menunjukkan kota Manado pada tahun 1970-an merekam bemo yang sedang melaju di jalanan. Foto itu juga menggambarkan jalanan kota Manado yang masih lenggang. Di Sulawesi Utara, menurut sebuah sumber tertulis, jumlah bemo pada tahun 1973 sebanyak 1.179 unit. Di Jakarta, kiprah awal bemo berhubungan dengan perhelatan beberapa kegiatan bertaraf internasional. Soekarno menyiapkan bemo sebagai angkutan umum untuk masyarakat Jakarta. Farabi Fakih dalam bukunya membayangkan ibu kota Jakarta di bawah Soekarno yang terbit tahun 2005 mengatakan, 1.500 bemo pertama kali diperkenalkan di Jakarta. Jakarta selama tahun 1960 sampai tahun 1964 adalah kota yang sibuk. Selain Asian Games pada tahun 1962, terdapat Ganevo pada tahun 1963. Bemo diproduksi oleh Daihatsu Jepang pertama kali tahun 1957. Nama lahirnya bukan bemo, melainkan mijet. Nama bemo adalah pemberian orang-orang Indonesia, yang artinya becak motor. Gula Muhammad Nayasri, dalam tulisannya ada bemo di pameran Tokyo Motor Show 2017 termuat pada Kompas menuliskan, model tersebut pertama kali diperkenalkan di negeri Sakura pada tahun 1957. Sementara di Indonesia baru digunakan 5 tahun kemudian, atau pada tahun 1962, menjelang Asian Games. Tahun 1980-an awal, di Manado mulai masuk kendaraan roda 4 yang diproduksi oleh Suzuki. Suzuki Carry ST20, yang kemudian populer orang Manado menyebutnya ST20. Mobil ini mulai diproduksi di Jepang pada tahun 1976. Masuk ke Indonesia mulai tahun 1978. Karis Alvan dalam artikelnya berjudul Suzuki Carry Truntung ST20 termuat dalam mobilmotorlama.com. Proses produksi ini pada awalnya hanya dilakukan di lewat prefektur Shizuoka, Jepang. Namun karena aturan pajak kendaraan bermotor di Indonesia tahun 1973,
Jadilah mobil ini juga dirakit di Indonesia. Dari pabriknya di Jepang, tulis Alvan, mobil jenis ini diproduksi dalam bentuk pick-up. Namun karena masa produksinya bertepatan dengan masa jayanya industri karoseri, muncul juga Suzuki Truntung dengan bodi minibus, tulis Alvan. Dalam bentuk minibus untuk angkot, ST20 dapat memuat 7 penumpang. 6 penumpang di bagian belakang yang duduk menghadap ke depan, masing-masing 3 kursi kiri dan kanan, dan 1 penumpang di depan bersama sopir. Karena desain awalnya pick-up, maka antara sopir dan penumpang di belakang terdapat pembatas. Sepanjang tahun 1980-an, angkutan kota bernama S20 ini melayani orang-orang Manado berpergian di dalam kota, ke pasar mengantar murid-murid ke sekolah, dan ke kantor bagi para pegawai. Ongkos sekali jalan per 1 penumpang Rp100. Itu berlaku untuk jarak jauh dekat. Seperti nasib Bemo ketika ST20 mulai populer, ketika mobil angkot dengan jenis dan tipe yang lebih mutakhir memenuhi jalan kota Manado, mobil ini juga mulai terpinggir. Oh ya, tren ST20 di tahun 1980-an itu memunculkan satu ungkapan yang viral dalam bahasa hari-hari orang-orang Minahasa dan orang-orang Manado. Kaca box. Ini menunjuk kaca di pinggir kanan dan kiri pintu masuk belakang yang khas. Kaca box adalah frasa dalam bahasa Manado. Kata box artinya tikungan, tapi untuk menyebut kaca, ia berarti melengkung. Ungkapan kaca box ini kemudian menginspirasi kelompok penyanyi punkers yang membuat lagu berjudul Oto Kaca Box. Lagu ini menggambarkan kota Manado yang mulai padat dengan kendaraan, para sopir yang mengejar setoran untuk eknar. Syairnya juga menyebut trayek angkot di masa itu. Ini syair lagunya. Dulu DP nama Pasar 45, kalau sekarang sudah di pusat kota. Tuh oto-oto model kaca box, semua baku cako di sana. Dorang baku rebe cari penumpang, modusu jang sampai dia batombo. Tako Pak Eknar, si tuang oto, dasar mikrolet kaca box. Jurusan Karumasan Sariowanea lewat jalan Samratulangi. Kalau mau pitu minting lewat Wanasa, pasti lewat Kuala Jengki. Banjir deng kapal 2 lewat Yosudarso, kalau Kateling 14 Februari. Demikian kisah sejarah tentang angkot di kota Manado tahun 1960-an sampai tahun 1980-an. Saya Denny Pinontoan. Salam.